Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi resep sayur asam ulek dengan rasa medok yang gurih dan seger pol. Diselingi dengan pembahasan sedikit tentang literasi keuangan, yakni tentang dana darurat. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Oke, siapkan bumbu halus yang terdiri dari 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 1 buah terasi, dan 6 buah cabai. Ini akan diulek terpisah karena untuk anak-anak nantinya biar nggak pedas. Untuk sayurannya ada 2 buah jagung, 2 buah terong, dan saya pakai pepaya muda, bisa diganti dengan manisa atau labu siam, dan 2 cm lengkuas geprek. 1 genggam daun melinjo muda, 1 genggam buah melinjo, 2 helai kacang panjang, dan 1 genggam kacang tanah lengkap dengan kulitnya yang sudah dicuci bersih. Untuk sayuran bisa dibeli ke tukang sayur, bilang saja beli sayur asam 10.000 atau sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk seasoning saya pakai gula jawa 2 cm, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan garam 1 sendok makan. Untuk kaldunya beda skip bila tidak suka. Saya juga menyiapkan asam jawa segar 2-3 buah, 5 lembar daun salam, dan asam jawa yang sudah dilarutkan dalam 3 sendok makan air. Panaskan 1,5 liter air, kemudian saya panaskan di atas api sedang, lalu masukkan sayuran yang lama matangnya seperti jagung, kemudian kacang tanah, buah melinjo, kemudian pepaya, dan lengkuas. Kita tunggu sampai agak mendidih. Nah, jika sudah agak mendidih, kita masukkan asam jawa segar dan daun salam. Assalamualaikum. Oke, langsung kita masukkan terongnya, kemudian daun melinjo dan kacang panjangnya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi ini yang tanpa cabai dan ini ada yang cabai untuk dewasa. Oke, kita akan masukkan bumbu halusnya dulu yang tanpa cabai. Nah, kita aduk sampai rata dan kemudian kita seasoning. Nah, sambil menunggu sayurannya matang, saya ingin sharing tentang literasi keuangan, yaitu tentang dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat merupakan dana yang sengaja dipersiapkan untuk disimpan sebagai bentuk antisipasi dan dapat digunakan ketika terjadi peristiwa atau keadaan darurat yang tidak diantisipasi atau tidak diharapkan terjadi. Mengapa memiliki dana darurat itu penting? Dana darurat bertujuan untuk membiayai kebutuhan yang tidak terprediksi atau ketika keadaan mendesak terjadi. Dana darurat juga menciptakan rasa aman kepada kita apabila dihadapkan dengan keadaan terburuk. Nah, lalu siapa yang wajib memiliki dana darurat? Sebenarnya, setiap individu wajib memiliki dana darurat, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Lalu besarnya nominal dana darurat itu berapa sih seharusnya? Untuk besaran nominal dana darurat, setiap individu berbeda-beda. Perbedaan nominal dana darurat dapat terjadi karena adanya perbedaan profesi, jumlah penghasilan, kebutuhan, dan gaya hidup. Tidak ada perhitungan angka dan presentasi pasti untuk menentukan besarnya dana darurat itu. Tapi, idealnya besaran minimal dana darurat yang harus dipersiapkan adalah 6-12 kali lipat pengeluaran per bulan. Ini pengeluaran pokok ya, bukan pengeluaran untuk gaya hidup. Jadi, jika orang yang belum menikah bisa minimal 6 kali lipat pengeluaran bulanan. Yang sudah menikah ya 9 kali lipat pengeluaran bulanan, sedangkan yang sudah menikah dan memiliki anak minimal 12 kali lipat pengeluaran per bulan. Mengapa idealnya besaran nominal itu 12-6 kali lipat pengeluaran per bulan? Jadi nih, misalnya
seorang kehilangan pekerjaannya dan memiliki dana darurat sebesar hanya 3 kali pengeluaran per bulan. Artinya, ia hanya memiliki persediaan dana untuk kebutuhan atau pengeluaran selama 3 bulan saja. Kondisi ini cukup berisiko apabila dalam waktu 4 bulan ia belum mendapatkan sumber penghasilan atau pekerjaan baru. Namun juga jangan berlebihan, misalnya sampai 20 kali lipat. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya dana darurat disimpan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid sehingga cenderung tidak efektif atau kurang menguntungkan. Kelebihan dana darurat tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk investasi yang lebih produktif dan menguntungkan. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk mengumpulkan dana darurat? Dana darurat harus dikumpulkan sesegera mungkin karena dana darurat digunakan untuk keadaan yang tidak terprediksi. Nah, lantas bagaimana sih cara mempersiapkan dana darurat? Jadi kalau saya nih, pertama cek dan pahami kondisi keuangan kita atau kondisi keuangan keluarga kita. Melakukan pemetaan atas penghasilan dan pengeluaran rutin bulanan dengan mencatat penghasilan dan pengeluaran rutin per bulan. Jadi bedakan antara pengeluaran primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, atur anggaran keuangan. Menyusun anggaran pengeluaran termasuk anggaran untuk tabungan dan investasi. Yang ketiga, hitung dan tentukan estimasi nominal dana darurat. Jadi besaran nominal dana darurat setiap individu kan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan masing-masing tuh. Setelah pemetakan dan mengukur anggaran keuangan, kita dapat mengetahui berapa target besaran nominal dan darurat yang ideal bagi diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara mengumpulkan dana darurat yang tepat atau yang efektif? Nah, berikut ini yang saya lakukan untuk memenuhi anggaran darurat keluarga saya. Yang pertama, menggunakan rekening khusus untuk dana darurat. Jadi sebaiknya dana darurat disimpan pada rekening khusus yang terpisah dari rekening yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tujuannya adalah agar lebih teratur dalam pembagian keuangannya dan terhindar dari penggunaan untuk keperluan yang lain. Di samping itu juga saya menyimpan dana darurat dalam bentuk reksadana pasar uang. Hal ini karena reksadana pasar uang mempunyai potensi minus yang rendah. Jadi tetap ada dana yang bisa berkembang melebihi nilai bunga di bank. Di samping itu juga reksadana pasar uang mempunyai durasi pencairan yang paling cepat, yaitu 2-3 hari kerja saja. Yang kedua, lakukan secara perlahan dan konsisten. Ini yang agak susah ya, konsisten itu. Jadi jika kondisi keuangan itu belum memadai, kita bisa mengumpulkannya secara perlahan-lahan, namun tetap konsisten. Apabila kondisi keuangan telah membaik, maka tingkatkan nominal yang disisihkan tadi untuk dana darurat setiap bulannya sampai nominal target dana darurat itu tercapai. Ketiga, lakukan efisiensi dan atur ulang anggaran pengeluaran. Jadi efisiensi dalam pengeluaran dapat dilakukan dengan mengurangi dan mengeliminasi kegiatan belanja yang tidak terlalu mendesak. Efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi kebutuhan tersier dan yang bersifat non-konsumtif dalam berbelanja. Sehingga efisiensi dananya tadi bisa digunakan untuk memenuhi dana darurat. Nah, kapan dana tadi bisa dipakai? Yang pertama ya, misalkan untuk berobat. Jadi dana darurat ini bisa dipakai jika membayar tagihan yang tidak ditanggung oleh asuransi atau BPJS. Yang kedua, ketika bencana alam. Yang ketiga, ketika kehilangan sumber penghasilan, apalagi kemarin nih yang COVID, banyak yang terjadi PHK, maka itu sangat penting ketika kita punya dana darurat, kita bisa memakai dana darurat itu. Kemudian misalkan untuk perbaikan kendaraan atau untuk renovasi rumah yang memang tidak direncanakan, misalkan atap bocor, kita harus mengganti karena di musim hujan, maka itu bisa dipakai dana darurat tadi. Oke, ini sayur asemnya sudah matang. Kita akan matikan dulu kompornya dan kita akan pindahkan ke
mangkok saji. Nah, bagi teman-teman nih yang sudah tahu dana darurat atau malah sudah mempunyai dana darurat, bisa sharing ya bagaimana cara mengumpulkan dulu dana daruratnya. Lalu pernah nggak sih memakai dana darurat itu dan perasaannya itu seperti apa? Bisa ketik di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa like dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan saya Aditya Rohmani, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.